supaya kita mendapatkan ilmu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Habis ulangan kan? Iya. Oke. Karena ini kan kalau kita pertemuan yang kedua ya, tapi yang kemarin kan konseling. Yang sekarang bimbingan kelompok. Nah, berarti kalian belum tahu kan apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, kakak jelasin. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu proses di mana kita menjelaskan suatu topik di pembahasan ini. Nah, jadi topiknya ada dua, topik tugas sama topik bebas, sama yang kayak konseling kemarin. Tapi kali ini kakak bakal bahas yang topik tugas, yang berarti dari kakak. Nah, topiknya ini mengelola emosi saat menghadapi konflik antar teman. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita kesepakatan waktunya 45 menit ya. Oke, setuju? Setuju. Oke, kakak absen dulu. Yang pertama ada Husna, yang kedua Cika, yang ketiga Erik, terus yang keempat Oke, member baru ya. Oke, langsung aja kita mulai, yaitu mengelola emosi saat menghadapi konflik antar teman. Oke, aku mau tanya, tahu nggak emosi itu apa? Tahu. Apa? Sebuah perasaan seseorang. Terus kalau dari Risna? Emosi itu perasaan yang meluap dari orang karena ada sesuatu yang Kalian suka? Oke, kalau Erik? Ya Sama, oke, benar ya. Jadi kalau dari tadi, emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri kita atau diri seseorang ketika menghadapi suatu keadaan. Jadi ketika kita mendapat masalah atau mendapat musibah, kita kan bakal apa sih, bereaksi ya. Nah, tergantung masalahnya itu apa. Nah, kadang-kadang yang buat emosi kan masalahnya udah meluap-luap, yang udah meledak-ledak seperti itu. Jadi emosi itu dibagi menjadi menjadi 5. Yang pertama senang, sedih, marah, takut, atau kecewa. Oke. Emosi juga dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir atau bertindak. Jadi, emosi seperti senang, sedih, marah, takut, atau kecewa ini bisa berdampak. Ada akibatnya. Lanjut. Nah, ini contoh emosi. Nah, ini kalau senang, kalau happy. Ini kalau sedih, nangis. Ini kalau marah, ya meluap-luap. Kalau takut ya takut seperti kegelapan atau takut sama hantu atau gimana. Kecewa, tapi biasanya ya kalau sekarang bahagia, misalkan dapet kado dari seseorang, nah itu bahagia juga. Oke, di sini kan ada emosi saat menghadapi konflik. Nah, konflik itu apa? masalah. Ya benar. Oke, jadi konflik adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, keinginan, atau kepentingan antara dua orang atau lebih. Misalnya nih, kalian menghadapi konflik di kelas kalian, seperti kayak pemilihan ketua kelas. Jadi kan ada yang beda-beda, ada yang milih misalnya si Erik atau si Akil, nah seperti itu. Jadi kalau berbeda pendapat kadang-kadang itu menyebabkan konflik. Nah, oke, selanjutnya penyebab konflik antar teman. Oke, jadi yang pertama ada perbedaan pendapat. Nah, ini contohnya teman punya ide atau cara berbeda sehingga saling tidak setuju. Oke, seperti yang tadi kakak jelaskan tadi. Nah, oke. Jadi yang seperti kakak jelaskan tadi. Nah, jadi misalkan di kelas nih contohnya. Jadi teman ada yang punya gagasan satu. Nah, teman yang lain beda-beda. Jadi A ini gagasannya A, yang B ini gagasannya B. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Yang kedua ada salah paham. Contohnya terjadi kesalahan mengerti kata-kata atau tindakan teman. Jadi misalkan teman itu lagi ngomong sebenarnya itu bercandaan, nah, tapi kalian itu kayak seolah-olah dia tuh ngejek saya loh. Nah, sebenarnya itu sebenarnya bercandaan. Nah, itu bisa menyebabkan konflik karena salah paham. Tapi konflik itu bisa diatasi dengan cara ya orang tersebut menjelaskan sebenarnya saya itu nggak seperti itu. Yang ketiga ada berebut sesuatu, contohnya mainan tempat duduk atau perhatian guru. Nah, misalkan nih kalau ujian udah ditempel-tempel ya namanya. Nah,
Misalkan nih, bayangin aja kalian itu di suatu udah kuliah aja ya. Nah itu tempat duduknya itu namanya orang kuliah pasti nggak sama. Misalkan hari ini di depan, besok harus di depan nggak bisa. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah seperti itu. Nah, tapi kalau di anak sekolah kadang-kadang itu bisa jadi salah paham. Karena apa? Loh itu tempat duduk saya kok udah diumumin. Gitu. Oke, yang keempat ada cemburu atau iri. Contohnya merasa teman lebih unggul dalam hal sesuatu. Jadi misalkan teman kalian tuh ada yang pintar dalam dalam pelajaran matematika. Nah, kalian tuh iri, kalian nggak kok dia terus sih, terus teman kalian tuh dapat pujian terus dari gurunya kayak, wah kamu hebat, wah kamu pintar nih. Contohnya kayak gini, nah kalian rasain kayak pasti yang masih bangga dari dia gitu. Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima ada kurang komunikasi, contohnya tidak saling menjelaskan perasaan atau keinginan. Maksudnya kalian punya sahabat nih, misalkan kalian bersahabat 2 orang. Nah, kalian terjadilah salah paham, misalkan hari ini kalian tuh nggak main bareng. Nah, tapi bukan berarti kalian tuh musuhan atau kalian lagi berantem, enggak. Tapi emang pengen saling diem aja. Nah, itu. Yang terakhir ada perilaku yang menyakiti. Nah, contohnya seperti kata-kata kasar. Nah, misalkan ejekan atau tindakan yang lainnya seperti kakak jelaskan nomor pertama tadi, yang kedua tadi. Nah, bercandaan itu boleh. Kita lanjut. Emosi yang muncul saat konflik. Nah, tadi kan ada sedih, marah, senang, kecewa, apalagi satu lagi, bahagia. Coba kalau sedih tuh apa definisi sedih menurut kalian? Satu orang aja. Perasaan suatu perasaan kecewa, buat kita tuh nggak enak gitu. Contohnya sedih, banyak tuh sedih tuh biasanya. Contoh sebab Ya terserah mau patah hati, terus misalkan kalian gagal SNBP. patah hati, kecewa, gara-gara misal kecewa gitu. Ya benar. Kalau sedih itu kan munculnya karena kalian itu kecewa sama sesuatu hal kan. Kayak misalkan kalian masih ada nggak yang permintaannya nih nggak diturutin sama orang tua, terus kalian kayak kecewa, ngerasa kayak orang tua aku udah nggak sayang deh sama aku, masih mikir kayak gitu nggak? Enggak. Oh berarti beda sama anak kelas 10 ya. Masih ada kayak ngerasa kecewanya. Nah itu sedih biasanya. Nah yang kedua ada senang. Nah senang itu kayak misalkan kita diberikan sesuatu sama orang, nah seneng kan, pasti bahagia gitu, kayak iya baik banget sih dia. Nah gitu. Terus yang ketiga ada marah. Nah kalau marah ini kayaknya paling gampang nggak sih? Kayak misalkan temen jahil aja kadang-kadang udah marah, kan emosi nih. Nah itu. Terus kalau kecewa ya itu terlalu berharap sama sesuatu hal. Nah misalkan nih kalian kayak kalian itu lomba, kalian udah ngusahain kayak saya bakal juara pertama nih, tapi padahal kenyataannya kalian nggak juara. Nah itu kecewa. Nah, terus kalau takut muncul karena khawatir konflik akan semakin besar, menimbulkan pertengkaran atau merusak hubungan pertemanan. Nah takut ini jadi kalian takut untuk mengungkapkan pendapat kalian. Misalkan kalian jadi orang yang people pleaser atau yang nggak enakan, nah kalian susah ngungkapinnya, kayak aku nih mau nolak tapi kok nggak enak, nah, tapi nanti malah berantem sama dia, udahlah nggak usah, ya udah aku ngikutin dia aja deh. Nah itu biasanya sering tuh yang kayak gitu. Terus cara mengelola emosi, kalau menurut kalian cara mengelola emosi yang baik itu gimana? Yang biasa kalian hadapin di masa-masa sekolah ini gitu? Kalau aku lebih ke sensitif sih, kalau lagi marah hati itu lebih diem dia, biar emosinya nggak ngeluap malah ngebiarin orang lain gitu. Ya benar. Terus kalau Ansika? Sama. Diem. Oke. Erik? Apa langsung ceplos-ceplos ngomong nggak? Gue nggak suka nih, gitu apa gimana? Kayaknya aku lebih kayak gitu deh. Nah, berarti ceplos-ceplos ya. Oke, kalau Akil ya? Akil apa? Ya terima aja dulu, diem dulu. Berarti diem dulu. Sama aja berarti ya, silent dulu. Iya sih.
sendiri. Ya bener, itu berpengaruh banget ya, karena ada orang yang tipikal bisa langsung ceplos, dia nggak mikirin orangnya, yang penting yang saya omongin itu bener gitu loh, kenyataan. Nah, tapi ada yang bener-bener kita harus diam dulu, kita harus tenang dulu, nah baru emosinya bakal meredam sendiri. Nah seperti itu. Tapi kalian juga bisa untuk mengungkapkan kata-kata yang baik sih, kayak misalkan ya kayak Erik nih, tapi ngungkapinnya Erik bukan yang langsung kayak balik marah-marah gitu, bukan, kayak langsung kayak pelan-pelan kayak jangan kayak gitu sih gitu kan, nyakitin tahu ngomongnya. Tapi kayaknya jarang deh orang kayak gitu, kayaknya jarang. Nah Aku kayak gitu orangnya. serius. Oh, oke. Ya kayak gitu. Jadi bukan berarti kita bukan berarti kita takut atau gimana ya, tapi kita lebih baik mengungkapkan apa yang nggak kita suka daripada kita pendam, daripada nanti kita sakit hati juga. Nah kayak gitu. Terus oke, yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain. Cobalah memahami sudut pandang teman. Nah, kalian juga di situ ketika terjadi konflik atau emosi, kalian juga memahami sudut pandang teman. Nah, kalian dengerin dulu nih, kok teman kalian tuh kok bisa ngelakuin ini ke aku tuh kenapa? Nah, tapi kalau nggak ada alasan jelas ya kalian perlu interogasi kayak aku tuh salah apa gitu. Nah, kalian ngomong bicarainnya baik-baik. Terus yang keempat adalah memikirkan akibat dari tindakan. Nah, jadi ketika kalian meluapin emosi, kalian harus pikirkan dulu dampaknya apa. Kalau sampai emosinya meluap-luap, nanti kan pasti bakal muncul yang namanya perkataan kasar. Yang kedua bakal jadi perdebatan yang lebih panjang lagi, bukan menyelesaikan menyelesaikan permasalahan, tetapi malah memperkeruh keadaan. Gitu. Terus yang terakhir, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, nggak ada salahnya, walaupun kalian nggak salah ya sebenarnya. Kalian minta maaf nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya ketika yang meminta maaf itu harusnya orang yang salah, karena dia tahu kok, oh iya saya salah nih, berarti saya harus minta maaf. Nah itu artinya teman kalian itu yang melakukan kesalahan introspeksi diri. Oke, yang terakhir, ada pertanyaan nggak dari diskusi bimbingan ini? Masih mau yang ada pertanyaan ke kakak nggak? Nggak ada. Apa? Kalau kita bisa bertengkar sama teman nih, jadi yang satu tuh dia punya kayak silent treatment gitu. Dia suka dia lebih enak diem terus masalahnya itu, dan yang satu kita suka lebih komunikasi secara langsung gitu. Jadi gimana caranya? Oke. Kenapa temennya? Oke, ini kakak ambil dari dari kehidupan, dari cerita kakak aja ya. Nah kakak itu anaknya silent treatment. Kalau ada permasalahan apapun, pokoknya kakak harus diem dulu biar kakak itu emosinya nggak meluap-luap. Nah sedangkan pasangan kakak ini tipikal orang yang harus komunikasinya lanjut gitu loh. Kalau ada permasalahan langsung diomongin gitu loh. Yang misalkan hari itu juga nggak mau namanya ditunda-tunda. Nah di sini kita bisa ambil dampak positif sama negatifnya. Kenapa? Kalau dampak positifnya dari silent treatment ini, yang pertama, kita itu nggak mudah namanya terpancing emosi. Jadi ketika misalkan kakak nih ribut nih sama pasangan kakak, tapi kalau semakin dilanjut, kakak bakal emosi. Karena apa? Misalkan dia itu orangnya egois, semuanya menang sendiri, kakak nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Emosi kakak, energi kakak bakal terkuras. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nggak mau memperpanjang namanya masalah. Jadi ketika ada masalah ya udah langsung lupain aja, nanti kita saling minta maaf. Nah itu. Terus tapi kalau yang tapi dampak negatifnya kayak gini, jadi pasangan kakak tuh nggak tahu loh sebenarnya kakak tuh kenapa. Nah itu ya kayak ini sebenarnya marahnya kenapa, gara-gara salah atau gara-gara orang lain. Kan pasangan kita juga bukan dukun kan, bisa tahu segalanya gitu. Nah terus biasanya orang yang saya treatment ini kadang-kadang pengen dimengerti terus. Nah pengen dimengertinya tuh gimana sih kak? Gini, kayak misalkan dia harus tahu loh apa yang saya rasain gitu loh, tapi ada juga yang enggak. Gimana caranya kita melihat kondisinya. Nah
Tapi kalau dampak positifnya dari komunikasi secara langsung yang apa-apa diselesaikan sekarang, misalnya intinya kelar, sampai ke akar-akarnya bakal kelar. Walaupun sebenarnya di dalam itu ada emosinya, ya kan, kayak nguras tenaga. Nah, yang buat orang yang nggak suka energinya habis ya itu nggak cocok banget. Malah pertengkarannya malah lebih mendalam, lebih susah dikelarinya. Nah itu. Terus yang kedua, dampak positifnya komunikasi secara langsung itu kalian bisa ngertiin misalkan pasangan kalian kayak, oh ternyata dia pengennya cuma dimengerti. Kan kadang-kadang ada yang pasangannya pengen kayak, aku tuh maunya dimanja loh, aku tuh maunya kayak gini gitu. Tapi kan ada juga yang nggak bisa mengungkapkan secara langsung. Nah jadi pasangannya tuh tahu, oh ala anaknya itu minta ini toh gitu. Nah tapi ada caranya kalian bisa ngomong pelan-pelannya gimana. Jadi kayak biasanya ini kalau orang kayak gitu harus ketemu. Kalau untuk pasangan kita harus ketemu dulu, kita ngomongin baik-baik, tapi bukan ngomongin baik-baiknya secara kayak memaksa apa yang harus diomongin gitu. Kayak misalkan kan ada nih perempuan yang kadang-kadang walaupun udah ditanyain sama pasangannya, kadang-kadang emang lebih baik diem kan. Nah kalian juga bisa memberi waktu pasangan kalian. Jadi ya udah diemin dulu aja nggak apa-apa, nggak harus diselesain sekarang. Semua itu kalau dipaksakan kan nggak baik ya. Nah, jadi kalau dengan cara mengerti pasangan kalian, ya kalian harus diemin dulu, kalian harus jeda dulu. Nah setelah itu kalian baru boleh menyelesaikan dengan kepala dingin ya. Itu sih. Itu kalau sebenarnya sama aja sih kalau kalian punya teman, misalkan kalian diem nih, ya udah diem aja hari ini aja, tapi besoknya cobalah salah satu itu memulai komunikasi pelan-pelan gitu, jangan paksa gitu sih. Sampai sini. Ini btw konfliknya teman sama teman. Oh ya, semoga membantu ya. Oke, sebelum kita akhirin, kakak minta kalian misi ini ya. Misi namanya lembar refleksi diri. Tapi cuma ada 3. Oh beneran nggak apa-apa. Jadi ini Husna, Siva sama Eri. Kalian isi sepengetahuan kalian. Iya. Pinjam bonus. Bener banget sih. Beda kita orang. Luda. Awas kalau ada sedikit lagi dengan kuman. Lempar gak sih sapunya? Nanti kalau jatuh ke kita gimana? Sapunya kamu nangkap, kamu nangkap buahnya. Kan udah ngisi semua ya. Oke, ini sebagai medianya hari ini. Oke, kita lanjut. Kita udah di akhir pembahasan, yaitu kesimpulannya yang dapat kakak ambil, kak simpulin. Jadi mengelola emosi saat menghadapi konflik dengan teman sangat penting agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Dengan mengenali dan mengendalikan emosi seperti marah, sedih atau kecewa, siswa dapat bersikap lebih tenang, mencari solusi yang tepat, dan menjaga hubungan pertemanan tetap baik. Oke, dari yang kak jelasin tadi, kakak minta 1 orang untuk menyimpulkan hasil kegiatan yang pada siang hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Akil, kayaknya Akil yang kayak, aduh, kayaknya paham banget ya. Boleh lihat ini. Jadi ketika kita punya suatu hubungan antar teman, kita tuh harus baik dalam mengelola emosi, komunikasi, dan kita harus tetap erat dalam berhubungan pertemanan. Walaupun ketika kita ada suatu masalah dalam hidup kita, bisa menyelesaikannya, nggak harus pakai cara kasar atau gimana, bisa melalui komunikasi secara efektif. Oke, bener banget. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke,
Jadi itu kesimpulannya. Oke, kita tutup bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kakak mimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup bimbingan kelompok pada siang hari ini. Kakak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.